Kelihatan semua di layarnya kalian masing-masing? Kelihatan, Kak. Oke, sip. Buat malam ini kita belajar bangun ruang ya, guys. Soalnya kemarin kan udah belajar bangun datar. Kenapa bangun datar dulu, baru bangun ruang? Karena ya untuk memahami bangun ruang sendiri kan harus paham tentang bangun datarnya gitu. Karena bangun ruang sendiri kan adalah gabungan dari beberapa bangun datar yang disatuin. Makanya dia jadinya kayak tiga dimensi gitu. Kalau bangun datar kan dua dimensi. Baik, nah kita langsung aja. Biasanya yang muncul di PKPM ini sih berapa bangun nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh yang lumrah banget ya muncul. Jadi kita langsung bahas. Yang pertama itu, yang pasti kan udah familiar banget adalah ini, kubus. Kelihatan kan kalau aku nulis gini? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Untuk kubus sendiri, oke, thank you. Untuk kubus sendiri itu adalah, kalau misalnya kalian perhatiin ya, kubus tuh kayak dia tuh awalnya ada persegi itu kan, ada 6 sisi persegi, kalau digabungin dia jadi kubus. Makanya tadi aku bilang kalau bangun ruang itu adalah gabungan dari bangun-bangun datar yang disatuin, jadinya 3 dimensi. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri atau sifatnya, kalau kalian mau nyari rusuk, rusuk itu yang panjang-panjang ini ya, itu namanya rusuk. Nih, kalau di sini contohnya ada AB, BC. Nah, itu dari rusuk itu dari titik sudut ke titik sudut yang di depannya atau di sampingnya. Tuh, ini rusuk namanya. Nah, kalau titik sudut tuh yang ini, yang per titik ini. Pasti kan udah tau lah, kalau sisinya juga. Nah, ini sisi dari persegi ABCD misalnya, ini kan ABCD. Nah, ini perseginya. Sisinya ada 6 sisi ya buat kubus, bagi yang mungkin lupa. Dan untuk luasnya sendiri, ini adalah 6 kali R kali R, atau 6 kali sisi nggak apa-apa. Karena kan persegi kan sisi kali sisi. Ini 6 kali R kali R. R-nya itu ini ya. Nah, ini R-nya. R itu sisinya atau rusuk, rusuk. R itu rusuk. Tapi bisa 6 kali S kali S juga kok. Ya, jadi dia luasnya itu di 6. Kenapa dikali 6? Karena ada 6 sisi. Sedangkan untuk mencari luas per sisinya itu S kali S atau R kali R. Sama aja ya. Nah, udah lanjut ke volume. Volume itu yang dalamnya sini. Buat kayak misalnya kalian mau ngisi air itu loh. Yang isi air itu, nah volumenya itu seberapa. Nah, itu volume itu bagian dalamnya suatu bangun ruang. Gitu. Nah, untuk mendapatkan itu, kalian tinggal dikaliin sisi kali sisi kali sisi, atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Jadi tinggal dikali pangkat 3 gitu loh. Karena kan persegi kan semua panjangnya kan sama ya, satu dengan yang lainnya. Gitu. Nah, untuk kubus sendiri, kalau misalnya kalian mau nyari diagonalnya, nih diagonal sisi kubus, masih ingat kan diagonal? Diagonal tuh garis miringnya itu, teman-teman. Tuh, misalnya ini ya. Kalau misalnya disuruh cari diagonal dari suatu kubus, kalian, ini diagonal sisi kubus ya, diagonal sisi kubus. Jadi tinggal misalnya ada suruh diagonal yang sisi yang EFAB ini. Nah, ini kan aku ambil dari sini. Ini aku kayak potong gitu biar lebih kelihatan mana yang persegi EFAB. Nah, kalau diagonal sisi itu lebih ke diagonal dari perseginya. Nah, itu rumusnya yang udah aku pernah ajarin sebelumnya adalah ruas atau sisi, ini ruas atau sisi ya. Bisa dibilang sisi. Diakalin 2 ya, yang aku udah pernah diajarin kemarin. Bagi yang apa udah pernah ikut kelasnya, dikaliin 2, atau bisa aja pakai Pitagoras. Sama aja sih nanti hasilnya. Ini buat rumus spesialnya aja biar lebih cepat. Karena kan sisi satu dengan yang lainnya persegi itu sama. Nah, habis itu dia tuh juga ada yang namanya diagonal ruang kubus. Nah, bedanya itu kalau diagonal sisi kubus itu kan diagonal di perseginya. Kalau diagonal ruang kubus itu diagonal yang apa ya, memisah dari titik sudut ke persegi lainnya. Nih, aku contohin ya, yang ini nih. Nah, misalnya dia itu segitiga, tapi dia itu segitiga itu mencorong ke dalam gitu loh. Nah, diagonalnya itu yang ini. Nah, ini nih, ini diagonal namanya. Tuh, jadi dari titik yang ke sini, nggak kelihatan. Titik yang ini ke
ujung sana. Jadi bukan bukan yang ini ya, bukan yang ini bukan. Tapi dari titik E misalnya ya, contoh kalau misalnya diagonal ruang kubus itu dari E ke C gitu. Nanti cara biar gampangnya kalian tuh buat aja segitiga, buat misah diagonal sini sama diagonal sini terus alas tegaknya. Nah, itu nanti juga kalau dipisah yang ke sini dia bakal jadi segitiga pada akhirnya. Cuman di segitiganya itu kayak lebih ke mencorong, menjorok ke ruangannya gitu loh, ke bangunan tiga dimensinya. Nah, terus kalau di kubus itu dia itu juga ada sifat spesialnya atau rumus cepatnya. Jadi sisinya itu atau tusuknya itu dikali akar 3 gitu. Jadi kalau diagonal sisi kubus itu dikali akar 2, kalau diagonal ruang itu dikali akar 3 gitu. Atau bisa aja pakai Pitagoras juga. Tapi sama aja kok. Oke, lanjut kita ke bagian balok ya. Nanti aku langsung kasih kok catatannya. Bagian balok. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau misalnya enggak, kalian emot aja ya biar cepat. Atau di komen boleh. Kalau mau nanya. Oke, sip sip. Oke, ini kita lanjut namanya balok. Balok itu kan sama aja kayak kubus, cuman dia itu dari persegi panjang. Makanya dia itu luasnya itu adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi dikali lebar kali tinggi. Nah, buat panjang lebar tingginya itu yang ini biasanya. Nah, misalnya kita ambil sebuah persegi ya di salah satu sisinya. Nanti panjangnya itu yang panjang ini, terus lebarnya itu yang ini. Nah, sisanya ini yang apa ya, menyatukan persegi yang sini, yang bawahnya sama yang atasnya itu kan ada ruas-ruas kayak gini. Nah, itu namanya tinggi. Jadi itu udah paham kan pasti tinggi. Tuh. Nah, untuk luasnya sendiri kalau mau nyari, luasnya ini ya, nanti kalian P kali L, terus ditambahin P kali tinggi, ditambahin lebar kali tinggi, habis itu dikali 2. Buat volumenya, sama kayak kubus, tapi bukan sisi kali sisi, tapi di sini dia diganti panjang kali lebar kali tinggi. Gitu. Nanti bakal ketemu volume dari balok itu. Nah, untuk mencari diagonal ruang dan sisi baloknya sendiri bisa pakai Pitagoras. Cuman di um, balok ini nggak ada yang spesial gitu loh, kayak kubus atau rumus spesialnya atau rumus cepatnya. Jadi ya pakai Pitagoras mau nggak mau. Misalnya ini ya, saya dari titik G ke titik A. Nah, ini diagonal nih. Diagonal tuh yang ini, yang aku ituin. Itu diagonal namanya. Tuh, saya mau nyari diagonal ini, berarti ini tuh diambil segitiganya. Nanti untuk mencari yang ini, dia pakai Pitagoras. Tuh, pakai Pitagoras. Itu ya. Udah paham kan pasti? Oke, lanjut kita ke bangun ruang yang agak lebih rumit ya, yaitu adalah prisma. Kalian tuh biasanya yang sering ketukar tuh antara prisma, limas, sama kerucut. Kalau prisma ini kayak gini. Kalau prisma itu ya ciri-cirinya, dia itu luas alas yang atas dan bawah itu akan selalu sama. Maksudnya gimana sih Kak? Maksudnya tuh kayak gini loh. Iya kan, coba misalnya ambil luas salah satunya. Luas atasnya, luas atasnya, kalau dia dicerminkan ke bawah, dia itu akan sama gitu loh bentuknya. Itu namanya prisma. Nah, kalau ini namanya limas. Limas itu kalian ingat aja kayak piramidnya Mesir tuh. Nah, ini namanya limas. Jadi kayak di bawahnya persegi, habis itu akan membentuk segitiga. Jadinya kayak piramid gitu. Itu namanya limas. Nah, kalau satunya lagi temennya itu segitigaan ini adalah kerucut. Ini juga biasanya muncul di PM, entah itu menghitung volume tanah yang jatuh, apa misalnya kayak biasanya tuh soal kemarin yang kerucut ini tuh kayak misalnya ada pasir yang jatuh ke tanah, nanti dia itu akan membentuk kerucut gitu loh. Nah, itu biasanya dihitung volumenya, dihitung luas-luas jari-jarinya gitu-gitu. Biasanya kayak gitu. Ingat ya, ini buat prisma yang atas dan bawahnya sama bangun datarnya. Terus ini buat limas yang kayak piramid, dan ini buat kerucut. Oke, kerucut tuh kayak tabung gitu loh, temennya tabung, cuman dia tuh kayak di segitigain gitu. Kalau misalnya mau dibayangin bisa kayak gitu sih. Nah, kita lanjut aja ya langsung. Ini adalah prisma.
Nah, untuk prisma sendiri, dia itu bagian buat tingginya. Nah, ini kan segitiga ya, sebuah segitiga yang di atasnya dan segitiga yang di bawahnya adalah ini. Nah, terus bagian panjang yang menghubungkan antara segitiga-segitiga itu dinamakan tinggi. Oh, ini tinggi ya. Nah, itu tingginya. Terus, ini namanya tinggi prisma ya, ada juga tinggi di segitiganya. Ini tinggi segitiganya. Kita warnain beda aja. Ini tinggi prisma, tinggi bangun ruangnya. Kalau di kalian ke sisi bangun datarnya, ini adalah tinggi dari segitiga. Gitu. Nah, begitu. Terus, untuk mencari volume dan luas permukaannya, volumenya itu adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya itu kan, kita lihat aja ya, alasnya itu adalah segitiga. Berarti kita cari aja, luas dari segitiga itu adalah ini, tengah kali alas kali tinggi. Ini kan segitiga nih. Tuh, habis itu dikali tingginya. Tinggi prisma ya, yang dimaksud di sini itu. Tinggi prisma. Nah, begitu. Terus untuk luas permukaan itu yang menyelimuti bangun ruang gitu loh. Jadi penjumlahan dari luas yang ini, terus yang bagian ini juga, bagian kanan kirinya, bagian yang ini, bagian ini, bagian ini. Nah, itu namanya luas permukaan. Nah, cara biar cepatnya itu tinggal pakai ini, 2 kali luas alasnya ditambah luas selimut. Nah, 2 kali luas alasnya itu yang ini loh, yang tadi aku bilang segitiga bawah sama segitiga atas. Itu kalian cari dulu luas alasnya, ada rumusnya kan di bawah itu luas alas, habis itu dikali 2, nah ditambah luas selimutnya itu yang ini. Mana ya cara menunjukkan? Nah, yang ini, luas selimutnya itu yang ini loh. Ya, ke blok semua ya. Yang persegi ini loh, nah ini persegi ini luas selimutnya. Tuh, yang mengelilingi itu, yang menghubungkan segitiga dengan segitiga bawahnya, itu luas selimutnya. Ada yang mungkin bingung dengan konsep luas selimut ini? Bisa ditanya, bisa apa, angkat tangan atau enggak, udah ya, paham ya. Nah, sip. Nah, habis itu kalau misalnya kalian perhatiin sebenarnya prisma itu kan ada banyak ya bentuknya, ada prisma segitiga, mau dia bangun datar apapun tuh bisa dijadiin prisma gitu loh. Mau dia bentuknya bulat itu juga ini namanya prisma karena dia atas dan bawahnya itu sama. Nah, ini namanya prisma lingkaran ya, atau bisa dibilang tabung kata lainnya, kata gampangnya. Nah, terus pertanyaanku ya, aku mau coba ngetes kalian, apakah bangun sebelumnya yang kita bahas ini, balok dan kubus itu apakah termasuk prisma? Coba kalian jawab di kolom komentar, apakah balok dan kubus itu bisa termasuk dari bagian prisma bangun ruang ini? Coba di apa? Ditelaah gitu. Kira-kira balok dan kubus itu bisa nggak ya dinamain dengan nama lain prisma? Balok kayaknya Oh, iya, ada. Kak. Bisa. Bisa, Prisma ya, bisa. persegi. Iya betul, karena ya sama, karena prisma sendiri ya syaratnya cuma sisi atas dan bawahnya itu harus sama bangun datarnya. Nah, sedangkan kubus dan balok itu bisa disebut prisma gitu loh, prisma segi empat, prisma segi panjang. Nah itu, makanya dia kan kalau misalnya lihat volumenya itu, volume dari sebuah prisma itu akan selalu luas alas dikali tingginya. Jadi luas alasnya itu tergantung dari bangun datar apa. Misalnya segitiga, berarti segitiga itu kan luasnya itu setengah kali alas kali tinggi kalau di contoh prisma segitiga ini ya. Kalau misalnya di balok, berarti kan luas alasnya panjang kali lebar. Nah itu kan dikali tinggi. Coba kan lihat di sini volumenya. Nah, P kali L ini adalah luas alas kan. Nah T ini kan termasuk rumusnya luas alas kali tinggi. Jadi balok itu bisa termasuk prisma gitu loh. Sebenarnya kata lain rumus volume ini adalah luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya adalah P kali L, habis itu dikali tinggi, gitu. Jadi termasuk prisma ya, buat yang belum tahu mungkin. Jadi kalian nggak cuma ngafalin rumus atau yang penting tahu rumus lo bangun ini apa, tapi juga paham konsepnya gitu loh, kenapa dia dinamakan seperti itu, terus relasi dengan antara hubungan yang bangunan lain tuh kayak gimana gitu. Jadi kan tuh
bisa gitu loh menghafalkan, tanpa menghafalkan ya, dengan cara memahami konsep dari sebuah bangunan, kan tuh bisa nentuin volume dan luasnya sendiri, gitu. Oke, ini prisma segitiga. Biar singkat dan cepat kita ingin aja. Nah, udah ya, lanjut kita ke ini dia. Ini adalah limas. Limas yang mirip kayak piramid. Limas atau bahasa Inggrisnya piramid kalau nggak salah. Atau piramid ya, biar kalian uh, bisa hafal, biar nggak ketukar sama persegitigaan yang lain. Nah, habis itu untuk volumenya sendiri, limas itu adalah sepertiga dikali luas alasnya dikali tinggi. Begitu yang ini loh. Jadi itu yang ini ya, mungkin bagi yang lupa, ini dari titik ujung yang atasnya, pucuk itu ke tengah sini. Nah, ke tengah ini tuh karena dia kalau misalnya ditarik garis, diagonalnya, dia tuh kan akan bertemu di suatu titik. Nah, itu dia titiknya. Inilah yang dinamakan dengan tinggi. Tuh, jadi nanti kalian masukin rumusnya adalah ini. Ini sepertiga, terus luas alasnya gimana Kak? Luas alasnya ini ya, udah aku kasih tahu, karena dia limas itu luas alasnya adalah persegi. Jadi kita pakai luasnya persegi. Jadi S kali S. Jadi nanti volumenya itu adalah sepertiga dikali S kali S dikali T. Gitu. Nah, untuk luas permukaannya sendiri, caranya adalah menghitung jumlah luas dari luas alasnya ini, terus ditambah sama luas sisi tegak. Luas sisi tegak itu yang menyelimuti ini ya, yang segitiga-segitiganya ini, yang di belakangnya juga, yang ini juga. Nah, itu berarti kalian cari dulu luas dari segitiganya yang tegak ini, makanya dinamakan luas sisi tegak. Itu dicari dulu, habis itu biasanya dikali 4 sih kalau cepet, biar cepet, karena dia kan limas itu kan terdiri dari 4 sisi segitiga dan satu alasnya itu satu alas buat persegi itu. Makanya dia luas alas yang ini ditambah dengan luas sisi tegaknya. Ini tegak kan ya, itu ada 4, ini 3, ini 4, begitu. Oke, kita lanjut aja ya. Ini yang berapa ini? Nggak tahu. Ini adalah tabung. Tuh, nah tabung sendiri, ini pi ya. Ini tuh pi yang gini loh. Karena aku nulisnya di Word, jadi aku nulisnya kayak gitu dulu sementara. Jadi pi yang dimaksud tuh pi yang kayak gini simbol itu. Nah, kalau misalnya tabung, kalian pasti udah tahu lah, tabung tuh sangat familiar banget, entah itu di kehidupan sehari-hari kalian atau di mana. Jadi kan pasti tahu tabung tuh bentukannya kayak gimana. Nah, untuk volumenya sendiri, tabung itu adalah pi dikali R atau jari-jari pangkat 2 dikali T. Itu. Kalau luas permukaannya, itu yang ini ya, yang menyelimuti tabung. Berarti kan yang dihitung adalah sisi tabung yang tegak itu sama dua lingkaran di bawahnya. Itu luas permukaannya. Nah, untuk Pi-nya ya udah tahu, ini informasi aja. Terus R itu adalah jari-jari, biar nggak tuker sama rusuk. Nah, kalau misalnya kita jabarin di sini, luas permukaannya. Tadi kan aku bilang luas permukaan itu berarti kan dihitung luas yang lingkaran atas bawahnya ini kan, sama selimut tabungnya. Nah, itu kalau dia di breakdown, dia itu akan menjadi 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Nah, kenapa gitu? Karena ini itu yang 2 pi R ini adalah, kan inget nggak pi R kuadrat tuh rumus apa? Kayak familiar gitu nggak? 2 pi R tuh kayak pernah dengar deh rumusnya. Lingkaran. Ya, jadi pi R ini adalah rumus Lingkaran. lingkaran. Kenapa dikali 2? Karena ya lingkarannya ada 2. Gitu. Di situ. Hilang. Nah, habis itu kalau 2 PRT-nya ini adalah buat ngitung luas yang menyelimuti tabung. Nah, kalau misalnya kalian lihat ya, perhatiin atau kalian notice, tabung itu kan yang bagian selimutnya ya, yang bagian selimut.
atau yang bagian sisi tegak yang menyelimuti tabung, dia itu kan sama dengan persegi nggak sih? Sama dengan persegi, cuman dilapisin aja kayak diputer gitu kan. Nah, makanya dia itu adalah atau enggak dia itu adalah kan kalau misalnya dilihat dari atas ya, selimutnya itu kan apa kayak ya persegi yang dijadikan mengelilingi lingkaran gitu loh. Nah, dia itu ini tuh adalah 2 PR itu adalah rumus keliling. Itu rumus keliling lingkaran. Terus dikali tinggi gitu. Jadi kayak konsepnya tuh kayak gitu gitu loh. Jadi ini kalau di ini ya, kalau dikali pelangi dia hasilnya kayak gini. Nah, itu. Nah, kalau misalnya kalian secara nggak langsung udah hafal rumusnya kan juga paham gitu loh konsepnya biar lebih benar-benar nanti rumus keliling. Nah, itu. Tuh, ada yang nggak paham gitu kah yang untuk konsep dari luas permukaan ini? Paham ya? Oke, aku hapusin dulu. Jadi deh. Nah, dan ini untuk tabung kayak gini ya. Terus ini adalah bola. Biasanya bola itu aku pernah dulu tuh dapat soal tryout atau UTBK ya aku lupa. Bola itu pernah muncul di PM, kalau nggak salah itu ngitung ini deh kayak lingkar diameter perutnya ibu lagi hamil. Jadi kan itu kan berbentuk bola gitu kan kalau misalnya orang hamil gitu. Nah itu dihitung diameternya misalnya diameter untuk bulan ini tuh berapa. Nanti ditanyain bulan depan tuh diameternya berapa gitu. Jadi pengaplikasian buat PM tuh beda-beda gitu loh. Soal ceritanya kadang ada yang kalau kayak gini ya bola itu ada yang ibu hamil, ada yang suruh ngitung volume dari ember yang bentuknya bulat, ada yang kayak gitu juga. Makanya kalian ya yang paling penting paham dari konsep bangun datar ini luasnya berapa, volumenya berapa, kenapa kok bisa muncul kayak gitu rumusnya. Itu ini buat bola. Ini gimana ya biar kelihatan kayak bola. Ini kayak gini sih. Wait. Nah, itu kan kayak gini. Tambah jelek ya, udah gini aja ya. Nah, untuk bola sendiri, dia rumusnya ini ya, udah mutlak volumenya 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. R itu jari-jari ya, jangan lupa. Terus luas permukaannya yang menyelimuti seluruh bola itu, nah itu luas permukaannya adalah 4 dikali Pi dikali R pangkat 2. Kalau ini harus dihafalin sih. Begitu, oke. Nanti kalau misalnya kalian lama-lama banyak soal tentang bola itu nanti hafal-hafal sendiri kok. Rumus volume dan luas permukaannya itu apa. Nah, lanjut kita ke India 5. Nah, India 5. 5. Oh, kok 5? Kerucut. Salah, salah. Tuh kan, aku aja ketukar kadang. Sorry ya. Ya kan, itu 5 yang kayak piramid ini kerucut. Gitu. Nah, untuk kerucut sendiri, dia volumenya juga sepertiga Pi kali R kuadrat dikali T. Untuk luas permukaannya yang menyelimuti itu, luas di luarnya itu I kali R dikali R tambah S. Nah, terus di kerucut ini agak beda ya. Dia itu untuk tingginya sendiri itu tetap ini ya, tinggi dari bangun ruangnya ya. Tinggi dari bangun ruangnya itu adalah ini. Ini tingginya. Nah, terus ini R-nya kan, karena dia ini lingkaran ya, berarti otomatis ini R-nya. Dari titik pusat ke ujung, itu R-nya. Terus, di sini kan ada S. Nah, S itu apa, Kak? Kok ketutupan? S itu apa? S itu bukan sisi ya, sisi yang kalian pahami dalam konsep kubus, enggak. Tapi di kerucut ini, S itu adalah garis pelukis. Yang dinamakan S itu adalah ini loh. S itu adalah yang ini. Nah, ini namanya S. Jadi kayak um, sisi miringnya kerucut. Nah, itu. Jadi kan kalau di segitiga kan ada sisi miring. Nah, kerucut itu yang sisi miringnya kerucut itu namanya S. Atau biasanya disebut garis pelukis.
Ini ya S ya, jadi jangan salah kaprah kalau S itu adalah sisi, bukan ya, tapi S itu adalah garis pelukis. Nah, cara carinya gimana Kak? Kalau cara carinya itu biasanya lewat Pitagoras. Pitagoras yang, ini kan kalau diambil, dicomot gitu, ini loh, yang ini kan dia itu adalah sebuah segitiga, segitiga kan? Nah, itu kan segitiga. Tuh, ini ada alas atau R-nya, ini ada tingginya, segitiganya, dan ini adalah S. Nah, kalau misalnya mau nyari S-nya itu biasanya pakai Pitagoras. Pakai Pitagoras. Jadi ingat-ingat aja kalau misalnya ditanyakan kerucut yang volumenya, dia itu akan membahas tinggi aja. Tapi kalau ditanyain tentang garis permukaan, dia itu juga harus ada S-nya. Gitu. Oke, paham ya? Ini udah terakhir kita. Kalau misalnya kalian perhatiin, kerucut itu, volume kerucut itu sama loh. Hampir sama kayak di tabung. Tuh, kalau tabung kan Pi dikali R kuadrat dikali T. Kalau kerucut kan Pi dikali R kuadrat kali T, tapi disepertigain. Nah, karena ya kerucut itu kan kayak sepertiganya tabung gitu loh. Jadi makanya dia dikali sepertiga. Gitu. Dari ke semua bangunan-bangunan ini, bangun rumah ini, apakah ada yang belum paham atau mungkin bagian ini tuh, kayak gimana Kak? Bagian ini kayak sisinya yang mana, terus tingginya yang mana, apa ada yang belum paham? Kalau misalnya kalian ini bisa tulis di komen ya teman-teman. Nanti kita habis ini langsung ke pembahasan soal itu. Udah paham ya? Kalau udah paham ini jangan lupa memberi emot agar aku tidak mendapatkan silent treatment. Nah, oke. Tadi yang tadi izin makan udah on cam belum? Ayo teman-teman yang bisa on cam ya. Biar kalian tuh kenal gitu loh teman mente kalian. Oh, ternyata ini yang namanya ini. Oh, ternyata ini yang sering chat di WA. Oh, gitu. Jadi kalian masuk ke bimbel tuh nggak cuman belajar aja, tapi kalian juga berelasi gitu, mendapatkan eh, Kenapa? sosial gitu. Soalnya masih belum sananya, Kenapa, kenapa? masih belum kita belum makan, Masih? masih mau beli Kak, ini yang belikan. Oke. Langsung muncul yang ini tadi panggil. Oke, kita langsung lanjut ya. Ini kita ada pembahasan soalnya. Ini dia. Ini soal PM sih harusnya karena dia soal cerita. Yang dimana dia ada soal, ada ceritanya. Habis itu ada 4 soal yang berkaitan dengan cerita tersebut. Jadi kita langsung aja kerjain. Adakah yang mau membaca soal ini? Silakan angkat tangan biar kalian kenal juga suara teman kalian. Terus biar nggak ngantuk juga. Karena ini juga kalian baru tahu ya kelasnya. Ada yang pembaca? Ya silahkan Mbak Ayurita. Sebuah kolam renang memiliki tinggi AB 150 cm. Sudut ACB sama dengan alfa dengan tan alfa sama dengan 3/40. Dan perbandingan PA banding AC sama dengan 5/4. Pertanyaan nomor 1, panjang permukaan kolam renang adalah titik-titik meter. Oke, thank you. Kita kasih applause dulu teman-teman. Thank you ya sudah membacakan soal. Nah, di sini kan ada diberitahu bahwa ada sebuah kolam renang yang memiliki tinggi AB itu yang ini ya, AB 150 cm, terus sudut ACB-nya, ACB itu yang ini. Berarti kan sudutnya di sini. Ini alfa ya. Aku zoom. Nih, ini tuh alfa. Alfa yang kayak gini ya, bisa kayak gini sih, bisa kayak ini, bisa kayak ini. Itu. Kalau ditulis alfa beneran tuh kayak aneh gitu. Kalau nggak ada simbolnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi bacanya alfa gitu. Tapi simbolnya kalau di soal harusnya alfa gitu. Dengan tan alfanya itu 3/40 dan perbandingan PAAC 54. Ini ya, PAAC. Nah, terus kalian coba tulis informasi-informasi yang udah kalian dapatkan dari soal dulu biar kalian nggak bingung. Biar nanti
buat soal selanjutnya itu lebih mudah gitu loh. Karena kan informasinya kan udah ditulis semua. Nah, dia kan dibilang ini kan sebuah kolam renang ya. Kolam renang yang di mana dia itu kayak ada bagian yang di sini persegi, ada yang bagian agak condong ke atas gitu ya. Ya, pada umumnya kolam renang aja lah. Terus ini dibilangin bahwa tinggi AB adalah 150. Berarti ini ya. Ini adalah 150. Nah, ini juga tinggi ini itu juga 150 ya. Karena kan tingginya kan sama otomatis di 10 bangun ruang itu. Terus sudut ACB itu alfa dengan tan alfanya adalah 3/40. 3/40. Ini ya, ACB itu kan ini. Berarti dia ini. Kan? Nah, ya sudutnya itu adalah ini kan. Yang aku merahin itu. Tan alfanya 3/40. Habis itu perbandingan PAAC, PA dan AC. Ini adalah, ini PA, ini AC. Ini adalah 5 dan 4. Banding 4. Gitu. Nah, ini cuma perbandingan aja ya, belum angka spesifiknya gitu. Jadi cuma perbandingan di antara keduanya. Jadi kita harus cari salah satunya, nanti bakal ketemu juga sisi yang lainnya. Kita lanjut ke soal. Ditanya bahwa berapakah panjang permukaan kolam renang adalah berapa meter. Nah, ini kadang ini ya apa teman-teman jangan sampai kekecoh. Soalnya biasanya itu di soal itu sentimeter, di soal itu meter. Jadi kalian lihat juga satuan ininya, satuan panjangnya. Kita tulis dulu. Jadi panjang permukaan kolam itu ini ya. Panjang permukaan kolam itu yang ini. Tuh, ini kan permukaannya. Nah, panjangnya itu yang ini yang dimaksud. Tuh, P ke C. Ini yang dimaksud adalah PC adalah berapa meter. Habis itu, kita coba lihat di sini apa yang bisa kita dapatkan. Kalau di sini kan buat mengetahui panjang ini kan PC kan kita nggak dapat apa-apa ya, kita cuma tahu perbandingan di keduanya dan juga tinggi buat segitiga di bawahnya. Kita coba anu dulu karena dia itu nggak stan, berarti otomatis harusnya nanti dipakai, kita tuh akan memakai rumus trigonometri. Jadi kita ambil dulu yang segitiga yang di sini. Ini kan kalau dia diambil itu, nah dia jadi kayak gini. Ini 10. Terus ini kan sudutannya ya. Tuh dia. Nah, terus ini tuh kita bisa tahu loh sudut yang panjang yang di sini itu dengan cara masukin tannya. Soalnya tan sendiri itu kan tan itu sama dengan desa kan, depan, samping. Nah, sedangkan tannya itu 3/40. Kalau aku tulis ulang biar ke atas. Tuh, ini bangun ruang yang berkaitan trigonometri ya. Jadi kan juga harus ingat-ingat juga trigonometri itu seperti apa. Tentu desa. Terus di soalnya ada dikasih tahu bahwa tan di alfa itu adalah 3/40. Nah, itu dia. Ada yang ini nggak? Mungkin belum tahu kenapa tan tiba-tiba desa. Kenapa dia tiba-tiba 3/40. Ada yang mungkin kebingungan atau mau aku jelasin sedikit tentang trigonometri. Masih emot aja ya atau reaction gitu. Atau lanjut aja pembahasannya. Ini apa nih? Jempol itu lanjut atau lanjut? Lanjut ya. Lanjut ya. Lanjut, Kak. Oke, siap. Nah, berarti kan depannya itu kan ini ya. Depannya kan ini. Depan dari sebuah sudutnya itu kan adalah ini. Terus sampingnya kita belum tahu. Nah, sampingnya itu yang akan kita ketahui dan kita cari juga, kita butuhkan gitu loh. Jadi kita tulis aja tan alfa. Depannya itu kan 150 kan. Nah, ini depan sudutnya kan 150. Sampingnya ini adalah sisi tegaknya dari samping sudut itu 150. Tapi kita belum tahu dia berapa angkanya, jadi kita tulis aja variabelnya.
terus 3/40. So, kita ambil aja deh yang bagian ini, kita kerjain algoritmanya. Ini kan dikali silang. Berarti 150 dikali 40 sama dengan 3 SA atau 3 sah. 3 samping. Udah, habis itu nanti 150 dengan 600 kan. 6.000. Nolnya ada 2. Terus 3 SA, terus SA-nya itu dipindah ruas, 6.000 dibagi 3 sama dengan SA-nya adalah 2000 cm, karena tadi kita pakai 150-nya itu cm. Begitu. Ya kan? Nah, habis itu kita tahu nih bahwa yang AC ini kan SA yang dimaksud di sini, yang di sini itu kan sama dengan AC ya kalau dibangun ruangnya. Kita tulis deh AC-nya sama dengan berapa tuh? 2000. Nah, sip. Nah, habis itu dengan kita udah pakai trigonometrinya itu, kita kan perlu tahu kan, kita kan udah tahu ya sisi AC itu berapa. Kita harus tahu juga dong sisi PA, karena yang dicari adalah PC gitu loh. Jadi kita pakai aja perbandingannya. Nih, oke, kita rapiin dulu. Nah, mencari, gimana ya, mencari AC. Ini mencari PC. Rapiin dulu. Yang tidak bingung, yang mencari AC, yang mencari PC. Nah, mencari PC-nya itu dengan perbandingan yang sudah dikasih tahu di soal, yaitu PA dibanding AC sama dengan 5 dibanding 4. Sedangkan kita tahu bahwa 4-nya yang di itu adalah 2000. Kita tulis dulu PA dibanding AC sama dengan 5/4. Nah, kita tahu bahwa PA-nya kita belum tahu ya, tulis dulu. PA-nya belum tahu, nggak diketahui. Terus AC-nya itu adalah ini, 2000. Nah, 2000. Kita ambil deh yang bagian ini. Tuh, kita dikali ya. Nanti hasilnya sama dengan 5 dikali 2000. Ini CM ya, jangan lupa. Satuannya. PA nih, maka 2000, 10.000 bagi 5 kali 2, 10. Nah, habis pindah ruas, PA-nya dengan 10.000 bagi 4 adalah 2.000. 2.002 setengah. cm. Nah, itu dia. Berarti PA, nah itu adalah 2,5. Itu dia. Nah, terus cara cari PC-nya tinggal dijumlahin. Tadi ini keduanya dijumlahin. PA ditambah with AC. Nah, dengan 2.500 ditambah 2.000. PC sama dengan 4.500 cm. Nah, itu dia. Mudah jawabannya, kan? Jawabannya adalah 45 cm. Nah, ini ada nggak? Ini kan cm ya, diubah ke meter, berarti kan tinggal dihilangin nolnya 2. Berarti ini deh jawabannya 45. Tuh, ketemu kan? Begitu. Ini masih agak gampang-gampang susah gitu ya. Kalau misalnya kalian paham konsepnya tuh bakal gampang kok. Soalnya PM tuh sekalinya nggak paham, soal-soal selanjutnya itu kan nggak bakal paham gitu, karena kan dia kan saling berkaitan gitu, karena dia soal cerita, dimana kita harus paham apa yang ditanya dan apa yang dimaksud dari cerita itu. Ya, kalau dari sini apakah ada yang mau ditanyakan atau kecepatan atau gimana? Silakan raise your hand atau apalah, tinggal ngomong ya, nggak apa-apa. Yang belum diketahui bukan yang miringnya kak, yang mana tuh, yang ini kah, mencari AC, siapa namanya itu? Tadi kak maksudnya sampingnya udah ada dari fenomena, makanya aku bilang nggak diketahui miringnya. Oh, berarti udah clear ya, Michelle.
Tranggono. Dari mana kamu? Udah clear ya, Mikel? Sampingnya udah tahu dari perbandingan. Aman, Kak? Oke. Nah, ini kan tadi, oke kan kita cuma perlu tahu samping. Miringnya tidak bisa. Ya sudah ya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan bertanya di kolom komentar. Teman-teman, kalau misalkan malu, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan ada yang mungkin butuh waktu belajar. Maksudnya kalian tuh bukan anak ambis atau bukan anak ambis sih. Maksudnya kalian tuh bukan anak yang emang diberi lebih sama Tuhan buat sepintar itu. Kan kadang ada orang yang emang ditakdirkan buat pintar dan sejenis itu ya. Ada juga orang yang dia itu harus butuh effort yang lebih gitu loh untuk menjadi orang seperti itu. Nah itu nggak apa-apa. Mungkin kalian butuh pemahaman yang lebih. Nanti aku jelasin lagi. Gitu. Jadi nanti tinggal tanya aja. Udah ya? Kenapa Intan? Apakah ada yang mau tanyakan? Udah ya, langsung lanjut ke soal 2 ya. Nah, ini adalah yang ditanyakan perbandingan volume bagian kolam renang yang beralas datar dan beralas miring. Nah, dari sini ada yang mau jawab nggak maksud dari bagian kolam renang yang beralas datar dan miring itu kayak gimana? Apakah ada yang mau berasumsi seperti apakah itu? Maaf Kak, tadi keluar karena jaringan. Iya, nggak apa-apa. Maka ada yang mau menjawab, membantu menjawab, atau memberikan pendapat? Maksudnya dia kayak gimana? Silahkan yang mau. Atau kurang ke atas ini soalnya. Udah ya? Biasanya ada yang udah langsung nangkep nggak maksud dari soal itu apa? Karena PM itu kan juga mengenai kecepatan kalian dalam logika ya. Jadi mungkin ada yang sudah paham atau mungkin ada yang kayak dari first impression tuh kayak, gimana maksudnya gitu. Apakah gimana silahkan memberikan pendapat agar aku tahu bagaimana kondisi kalian. Perbandingan kedua volumenya. Iya betul, perbandingan kedua volumenya. Terus tahu nggak yang mana bagian kolam renang yang datar dan miring itu maksudnya kayak gimana? Tahu? Yang datar yang QB bukan Kak? Yang mana? Yang Iya, QB. betul. Terus yang miring? Yang BC. Iya betul, betul sekali. Thank you. Siapa itu? Runi ya? Kamu dipanggil siapa? Runi. Kenapa tiba-tiba kamu pakai jilbab habis itu pakai wig? Aku ini kok bingung tadi barusan pakai jilbab orang ini. Oke, thanks Runi. Jadi yang dimaksud dari bagian kolam renang yang beralas datar dan beralas miring itu kayak ini loh. Ini tuh yang beralas miring. Atau bisa dibilang yang balok ini. Terus kalau misalnya yang beralas miring itu bagian yang ini. Tuh dia. Nah, dia kan alasnya miring tuh. Jadi dibagi dua gitu. Nah, terus kalau misalnya kita gambar, bentar ya aku gambar dulu biar nggak bolak-balik soalnya. Ini kan baloknya kayak gini. Kita coba first try langsung. Nah, ini kan balok yang beralas ini kan, beralas itu. Terus ininya itu adalah, gimana gambarnya? Oh, gini. Wait ya, teman-teman, aku gambar dulu biar kalian ada bayangan gimana kalau dibagi. Nah, ini agak miring sih, nggak apa ya. Kalian kayak puter-puter sendiri aja ya. Nah, ini dia. Yang ini itu adalah bagian yang miring, yang tadi aku bilang, yang di alasnya miring. Habis itu, nah ini, terus yang tadi yang hijau ini, yang bagian datar itu adalah balok. Begitu. Apakah ada yang tahu ini tuh bangun datar apa? Apakah yang kalian pahami dari bangun datar ini, bangun ruang ini namanya apa? Yang tadi aku udah jelaskan sebelumnya. Itu ada salah satu kok yang udah aku pernah jelasin. Tahu nggak itu? Yang pink Prisma. itu bangun ruang apa? Iya, betul sekali, prisma segitiga ya. Karena yang tadi aku bilang, prisma itu syaratnya adalah
sisi atas dan bawahnya itu sama. Nah, dia itu adalah prisma segitiga karena di atasnya segitiga, bawahnya segitiga dan dihubungkan dengan tinggi. Makanya jadilah sebuah bangunan 3 dimensi. Dan aku tulis ini namanya prisma, nggak apa ya, nggak nyambung warnanya prisma segitiga. Gitu deh. Nah, ini dia kalau dibagi kolam renangnya kayak gini. Kita langsung kerjakan ya. Coba kita tulis dulu apa yang ditanyakan, yaitu perbandingan. Berarti kita tulis volume dari balok. Kok emang tadi aku bilang kubus ya? Oh enggak kan, aku bilang balok kan. Balok saya kadang ketukar. Volume balok dengan dibandingkan dengan volume prisma. Prisma set. Nah, volume balok tadi apa? Panjang, luas alas kali tinggi kan? Panjang kali lebar dikali tinggi. Terus volume dari prisma juga sama. Luas alas kali tinggi. Luas alasnya segitiga, berarti setengah. Dikali alas, dikali tinggi. Dikali tinggi prisma. Beda ya tinggi segitiga sama tinggi prisma. Ya, tinggi segitiga kali tinggi prisma. Nah, kok jelek banget A-nya. Lancam lincih. Nah, ini ya. Nah, habis itu kita coba masukin tadi yang informasi yang udah didapat sebelumnya 2000 2500 ini ya. Biar kalian nggak lupa. Ini tuh 2000. Ini 2500. Ini tingginya 150. Ini juga tingginya 150. Bingung nggak? Oh, iya kan 2000 ya. Betul. Paham kan maksudku kenapa dia 2500, kenapa dia 2000? Ini PAC, ini nih, aku kasih label. Kayak rumit gitu bangunannya. Ini P kan, ini A, ini A, ini C. Ini apa berarti? PAC, habis itu atasnya QBC. Ini Q, ini B-nya, ini B-nya kan dibagi dua. Nah, ini ya Allah, semoga kelihatan ya, semoga kalian paham catatan ini. Nah, itu ya, kita kan dapat informasi sebelumnya, kita masukin dulu apa yang adanya. Udah deh, kita coba melihat, nah, rumusnya itu kan panjang kali lebar ya, panjang kali lebar dari sebuah balok, berarti kan yang ini, panjangnya kan, nih, ini kan panjangnya, ini lebarnya. Nah, kalau di tingginya itu berarti ini. Kalau di prisma, prisma itu alasnya itu adalah ini. Dia miring harusnya. Dia harus, ini salah guys. Bentar ya, aku hapus dulu ya. Oh betul, betul, betul. Tapi dia harusnya kebalik. Bingung nih jadinya. Ini kan harusnya di ini. Bentar deh. Nah, ini yang ini 2,5. Yang 2000. Ini tuh ini deh, yang di atas ini. Nah, ini 2000-nya. Bukan di sini ya. Ini 150. Ini 150. Bingung nggak kalian? Pakai ini aja deh. Nah, ini kan 150 BAC. Iya, betul kok. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, terus buat panjang lebarnya di apa? Di balok tadi yang udah kita bagi, panjangnya itu ini. Kalau di aku ini panjangnya kan, ini lebarnya. Terus tingginya yang mana? Tingginya itu yang ini. Nah, kalau satunya yang di prisma segitiga, ini tuh tinggi segitiganya. Ini tuh alas segitiganya. Nggak kelihatan dong pakai pink. Ini tuh tinggi segitiganya. Tinggi segitiga ya, bukan tinggi prisma. Ini alas dari segitiga prisma. Terus ini tinggi prismanya. Begitu. Paham kan? Paham kan? Paham kan bedanya tinggi prisma dan tinggi segitiga? Ya ya. Nah, habis itu
Kita coba tulis P kayak panjang kali lebar. Tadi kan panjangnya 2500 ya. Dikali panjang balok ya. Dikali lebarnya yang ini kan 150. Terus tingginya itu kita belum tahu. Tingginya dari apa? Tingginya dari balok itu kita belum tahu. Jadi kita tulis aja T. Habis itu dibagi. Atau kita kasih X deh. Ini loh, yang belum kita ketahui ini kan X. Ini X. Terus yang di sini itu yang Ntar aku coba menerka-nerka ini kok diputar-putar. Yang ini. Nah, ini. Nah, ininya ya X-nya. Tuh. Ini X. Nah, kalau misalnya kalian lihat, yang X yang aku maksud itu ini loh. X yang di sini. Ini X-nya. X dari tinggi dari baloknya sama tinggi dari prisma segitiganya. Nah, ini kan sama kan? Dia panjangnya kan pasti sama. Jadi kita kasih X aja di situ, oke? Aku tambahin deh ini X. X. Dah, ya gitu ya. Nah, habis itu udah kan ini udah done, udah selesai yang balok kita ke prismanya. Kita tulis setengah dikali alasnya. Tadi kita tahu alasnya itu yang ini 2000 ini. 2000 dikali tinggi segitiga ya, jangan lupa yang 150. Tinggi bangun datarnya, bukan bangun ruangnya. Terus dikali tinggi prismanya kita belum tahu, X kan tadi. X itu yang ini loh. Nah, yang ini tadi. Ini. Nah, ini X-nya, tinggi prismanya, tinggi bangun datar. Oke. Nah, di situ kita kan belum tahu ya X-nya di sini, tapi dia tuh dibuat perbandingan gitu loh. Jadi dia tuh bisa dicoret, guys. Ini tuh bisa dicoret walaupun kita tanpa mengetahui X-nya atau tingginya dari bangunan itu berapa, kita tuh nggak usah tahu gitu loh. Karena dia perbandingan kita bisa coret-coret. Ini dicoret, habis itu ini dihilangin nolnya. Ini nolnya dihilangin, disederhanain maksudnya. Tuh, kita tulis lagi ya. Berarti kan 25 dikali 15. 25 dikali 15 itu nanti hasilnya 375. Terus setengah dikali 2 itu kan 1 ya. 1 dikali, oh ini belum ditulis. Sorry. Ini tinggi. Tingginya 150 ya, tinggi segitiganya. Tadi aku belum tulis, sorry. Nah, di situ tadi kan setengah dikali 2 kan 1. Terus 1 dikali 150 sama dengan 150. Nah, ini bentuk penyederhanaan dari rumus ini tadi. Tanpa kita perlu mengetahui X atau tinggi dari masing-masing bangunannya itu. Nah, ini kalau disederhanain, 5/2. Ini dibagi 15, 30, 45 kalau nggak salah dibagi 45 kan berapa ini? Dibagi 45. Dibagi 75. Ya kan? Iya, ini kalau nggak salah dibagi 75. Oke, nanti hasilnya adalah 5/2. Kalian agak ngangong nggak buat bahas ini? Karena tadi aku bingung sama bangunannya sendiri. Apa sudah paham? Maksudnya kayak konsep cara melihat bangunannya kayak gimana dari sudut pandang mana gitu. Yang penting tahu gitu loh bagian mana yang alas, mana yang tinggi, mana yang dicari. Paham kan ya? Kalau misalnya enggak, ini kabar aja. Kak, ini soal terakhir aja ya nggak apa-apa. Oke Kak, bosan Kak ini. Ya, jadi ini udah ketemu kan 5/2. Tuh, ini jawabannya. Ya, biru. Udah gitu, udah selesai ya. Ini kita anggap soal terakhir karena mungkin ada info dari Kak Bosan. Jadi aku langsung kasih abis ini, sama aku juga bakal kasih pembahasan yang ini sebenarnya ada 4 soal kan. Nah, ini aku udah kasih pembahasannya ya. Cuman yang ini kalian jadiin PR ya guys. Nanti aku kasih deskripsinya di Classroom. Kalian mau tenggatnya berapa ini? Seminggu mau kah? Ini ada berapa soal nih? Ini dari soal ini kan pembahasan nanti kan aku bikin lagi. Soal 2, 3, 4, 5,
Nah, ini ada banyak, ada 8 kalau nggak salah. 8 soal tentang PM, bangun datar, bangun ruang, mau dikasih tenggat berapa? Seminggu cukup, Kak? Nanti aku taruh di GCR. Cukup ya, seminggu ya, jangan lupa ya. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah mengerjakan. Terima kasih udah mendengarkan dan maaf banget tadi mungkin info yang mendadak karena mungkin dari kita ada miskom jadi belum tersampaikan sepenuhnya jadwal terbaru tuh kayak gimana. Jadi aku minta maaf mungkin bagi yang tiba-tiba sibuk tapi ternyata ada kelas dan masih bisa menghadiri. Makasih banyak ya buat waktunya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham atau kurang jelas atau ada salah kata dan salah pengucapan bisa bilang ya teman-teman, bisa di WA kalau mau ada tanya soal. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Kak Davi. Terima kasih, Terima Kak. kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Semangat guys. Terima kasih, Kak. Buat main berapa nih? Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Ya sama-sama. Terima kasih Kak. Iya, Kak. Makasih banget. Kenapa suruh pada keluar? Suruh lagi tuh yang keluar join lagi. Oke Kak, siap. Jangan keluar dulu Ya. guys. Dava, kasih tahu di grup yang keluar suruh masuk lagi itu ada keluar tuh banyak tuh. Aduh di rumah saya berisik banget, 2 orang yang ngomong, satu lagi teleponan. Bekasi tinggal. Oh Kak, kosan nggak ngekos ya Kak? Kakak ada rumah sendiri ya Kak? Iya, aku PP. Ada rumah Oh, sendiri. Itu. Iya rumah orang tua. PP berarti berapa jam? Kalau ke berapa? 1 jam 30 menit lah. Wow, itu udah macetnya, udah termasuk macet. Naik kereta Kak. Oh, naik KRL. Oke. Wow, oke. Tolong dong bilang makasih sama saya juga, saya sudah berhentiin loh kelasnya. Terima kasih, Kak Bosan. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih banget. Makasih, Kak. Si Runi nggak ikhlas bilang makasihnya, tadi dia mikir dulu kayak gini matanya. Kenapa Runi? Lucu deh rambutnya nih. Saya baru lihat ada rambut kayak gitu di Google Meet. Lucu warna-warni. Tapi jatuhnya LGBT ya. Saya sengaja, terima kasih Kak Davi yang sudah memimpin kelas hari ini. Aku tahu Kak Davi mungkin agak sulit untuk jam-jam segini, apalagi respon adik-adiknya pasti udah malam. Dan adik-adik juga satu orang tadi udah berani speak up di grup terkait ininya. Saya suka ada yang speak up. Sebenarnya saya sengaja nih nunggu kalian ngomong nih. Nggak ada nih kelas malam-malam gini. Nggak ada yang speak up. Akhirnya ada yang berani. It's okay, bagus. Tapi walaupun kalian speak up, saya tidak akan mendengarkannya. Bercanda. Kan di minggu ini kan kelasnya ada cuman ada 4 hari doang, 3 hari doang. Jadi kita harus ngebut semua kelas bagaimana agar terpenuhi tetap kelasnya. Jadi saya harap teman-teman sekalian juga bisa lah sampai jam 21. Aku yakin kok kalian tidur jam 1 semua, jam 12. Karena masih ngegalau dulu kan. Galau masa depan. Enggak ya? Anak mami semua. Oke. Berarti kelas kita sudah berakhir. Dava tolong di screenshot aja absen sekarang. Biarin tuh yang baru keluar bodo amat. Atau tadi udah screenshot? Udah tadi di mapel pertama. Mapel kedua dong. Gak apa-apa 43 orang. Kak, maaf ini rekapannya aku berhentiin atau berhentiin? Iya habis aja? berhentiin. Oke, terima kasih Kak. Ya itu tadi upload video sampai berjam-jam. Karena kan